Kembali di iNews Prime, pemirsa, pasca perang yang berlangsung selama 12 hari, Iran dan Israel terus saling klaim kemenangan. Untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berbicara di hadapan publik. Ia mengaku Iran telah memberikan tamparan keras di wajah Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel mengklaim kemenangan besar dalam perang melawan Iran. Pasca gencatan senjata antara Israel dan Iran diumumkan, pihak Iran mengklaim kemenangannya dalam perang melawan Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa Iran telah memberikan tamparan keras di wajah kepada Amerika Serikat. رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست. بحث صنعت هسته‌ای نیست. بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. Hal senada juga disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, Netanyahu mengklaim pihaknya meraih kemenangan besar. Menurutnya kemenangan tersebut akan membuka peluang untuk perluasan perjanjian perdamaian yang dramatis. Netanyahu juga menyampaikan, seiring dengan pembebasan sandera Israel dan kekalahan Hamas, ada jendela peluang yang tak boleh dilewatkan. Bahkan satu hari pun tidak boleh terbuang sia-sia. במקורותינו כתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן והשגנו ניצחון גדול. והניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ, לצד שחרור חטופינו והכרעת החמאס, יש פה הזדמנות, חלון הזדמנויות שנפתח, ואסור להחביץ אותו. אסור לבזבז אפילו יום אחד. Madam! Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan untuk membom fasilitas nuklir di Iran. Militer Amerika Serikat menggunakan bom bunker GBU-57 yang dibawa oleh pesawat pembom siluman B-2 untuk menyerang situs nuklir Iran. 3 lokasi tersebut di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Operasi Midnight Hammer diklaim Amerika Serikat sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Untuk memperlihatkan keunggulannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan cara bom bunker bekerja. Selain memiliki daya ledak tinggi dan mampu menembus bunker pertahanan jauh di dalam tanah, bom bunker juga memiliki teknologi berpemandu sehingga berpresisi tinggi dalam menjangkau sasaran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan membom fasilitas nuklir Iran. Berikut keunggulan bom bunker GBU-57. Pemirsa, bom GBU-57 dikenal sebagai bom penghancur bunker. Bom bunker ini dirancang untuk menembus jauh di bawah permukaan sebelum meledak, dan bom ini sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Bom GBU-57 salah satu bom non-nuklir terberat dan terkuat di gudang senjata Amerika Serikat dengan berat 30.000 pon atau 13.000 kg dan panjang 20 kaki atau 6,1 meter. Ledakan bom GBU-57 ini juga mampu menghancurkan 3 fasilitas nuklir di Iran. Memiliki hulu ledak yang cukup besar dan hingga mampu menembus 61 meter di bawah tanah sebelum meledak. Selain itu, bom bunker GBU-57 hanya bisa menggunakan pesawat pemboman siluman B-2 yang tidak terlacak
dan hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Dampak ledakan bom ini juga sangat membahayakan warga sipil dan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengamuk kepada wartawan saat jumpa pers di Pentagon pada hari Kamis. Hegseth menuduh wartawan yang meragukan keberhasilan serangan AS ke situs nuklir Iran menentang Presiden Donald Trump. Understand those that do proper assessments recognize that what the United States military did was historic. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. Pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan kemanusiaan baru ke Gaza, Palestina. Sejumlah truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab tiba di Gaza pada hari Rabu sebagai bagian dari operasi Ksatria 3. Rekaman ini menunjukkan kedatangan truk dan para pekerja yang mengangkut pasokan medis, makanan, dan bantuan lainnya ke gudang. Presiden UEA Mohammed bin Zayed memerintahkan pasukan gabungan Kementerian Pertahanan untuk meluncurkan operasi Ksatria 3 sebagai sebuah misi kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian inisiatif dan kampanye Uni Emirat Arab yang diluncurkan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina sejak Oktober 2023. Pemirsa, warga Gaza akhirnya menerima bantuan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan antrean perempuan dan laki-laki berdiri di luar pusat distribusi bantuan makanan di kota Gaza, serta menerima bantuan di bawah pengawasan panitia lokal. Youth Future Foundation bekerja sama dengan Program Pangan Dunia untuk mendistribusikan tepung kepada orang-orang yang paling rentan di kota Gaza. Bantuan masuk ke kota Gaza dan wilayah lain di jalur Gaza Utara menandai pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir bantuan seperti ini dikirimkan. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali meluncurkan serangan udara masif ke kota Nabateh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar راحتك فرز بنات يا لطف الله Allahu Akbar لك الضرب الثاني لك يا لطف الله شو ولع. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca serangan Israel menghantam kota Nabateh Al-Fawoa, Lebanon Selatan. Serangan menggunakan penghancur bunker ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Dikutip dari Al Jazeera, sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan ini. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah ini selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Pemirsa, hampir 2 tahun sudah Israel menyerang Gaza, Palestina. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia pun mencuat. Israel terus menyerang Gaza. Seorang anak menjadi korban kekejian tentara Israel dibawa menggunakan ambulan.
tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Haji Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. Mr. President, the struggle of the Palestinian people facing dispossession. Kejadian Israel memicu reaksi internasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, tak kuasa menahan emosinya dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Mugianto menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power to trample international law, as we witness in Gaza, now extending to Iran, global solidarity becomes essential to defend peace, justice, and human rights. Hingga kini, serangan Israel tidak hanya menyasar Hamas, tetapi juga warga sipil Palestina yang kelaparan. Terbaru, 20 warga Gaza tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023. Serangan ini menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Pemirsa, 4 pemain naturalisasi perkuat Timnas Putri Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.